Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Selamat sore pemirsa, 6 anggota Laskar FPI diketahui melakukan aksi perlawanan terhadap anggota kepolisian saat mengiringi rombongan Rizik Syihab di Karawang, Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi atas kasus penembakan terhadap 6 orang Laskar FPI yang digelar dini hari tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Febrian Ahmad langsung dari Mabes Polri Jakarta. Febrian, aksi perlawanan seperti apa yang dilakukan oleh Laskar FPI sehingga kepolisian atau anggota kepolisian melepaskan tembakan untuk melumpuhkan mereka? Wahyu, dalam rekonstruksi yang sudah digelar di hari tadi diungkap jelas seperti apa perlawanan yang dilakukan oleh anggota Laskar FPI terhadap pihak kepolisian, di mana di lokasi pertama yang berada di Jalan Interchange Karawang, Jawa Barat, mereka langsung melakukan penabrakan terhadap mobil dari pihak kepolisian. Kemudian datang satu mobil lainnya yang juga langsung turun 4 orang, di mana di antara 4 orang ini langsung menyodorkan senjata tajam ke arah kepolisian. Kemudian polisi juga untuk dapat melawan hal tersebut melakukan tembakan peringatan, namun tembakan peringatan ini justru dibalas oleh Laskar FPI yang berada di dalam mobil dengan menembakkan kembali senjata api ke arah pihak kepolisian. Barulah akhirnya terjadi aksi baku tembak dari lokasi 1 sampai dengan lokasi kedua, di mana lokasi kedua ini berada di sebuah jembatan yang lokasinya hanya berjarak 1 km dari lokasi 1, sampai akhirnya mereka berada di lokasi ketiga, tepatnya di kilometer 50 ruas tol Jakarta Cikampek. Laskar FPI yang melakukan penyerangan terhadap pihak kepolisian menyerah dan juga berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian. Dari sinilah pihak kepolisian tahu bahwa ada 2 orang di dalam mobil yang sudah tewas saat baku tembak terjadi di lokasi pertama. Kemudian keempat orang lainnya yang masih hidup ini diminta untuk tiarap dan juga dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan, polisi mendapatkan sejumlah senjata, diantaranya adalah 1 buah senjata api dengan 10 amunisi, kemudian juga ada 1 buah ketapel dengan 10 kelereng, ada juga 1 buah celurit, 1 buah pedang, dan juga 1 buah tongkat yang ujungnya sudah diruncingkan, yang diduga senjata senjata tersebut digunakan untuk melawan pihak dari kepolisian. Kemudian keempat tersangka yang lain dimasukkan oleh pihak kepolisian ke mobil kepolisian, yang dimana dalam mobil tersebut ada 7 orang, 3 polisi dan juga 4 pelaku. Nah, namun dalam perjalanannya, lebih detailnya di kilometer 51 ruas tol Jakarta Cikampek, keempat pelaku ini justru melakukan perlawanan dengan pihak kepolisian dengan cara mencekik salah satu polisi, kemudian juga mereka berupaya untuk merebut senjata api dari pihak kepolisian, yang akhirnya pihak kepolisian harus mengambil tindakan, yakni melumpuhkan mereka dengan melakukan penembakan terhadap 4 orang tersebut, dan juga mereka tewas akibat dari perlawanan yang dilakukan. Ada juga pertanyaan yang mencuat mengapa keempat orang ini tidak diborgol, padahal mereka masuk dalam mobil yang di dalamnya juga anggota kepolisian. Tadi pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka tidak diborgol karena pihak kepolisian masih belum melakukan penangkapan, namun masih dalam proses melakukan pengamanan, sehingga mereka tidak diborgol. Namun dalam prosesnya mereka malah melakukan perlawanan, sehingga polisi harus mengambil tindakan tegas untuk dapat melumpuhkan keempatnya dan juga tidak mencelakai dari pihak kepolisian. Wahyu. Febrian, bagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait hal ini? Apakah sudah dilakukan atau masih ada lagi saksi yang akan menjalani pemeriksaan hari ini? Wahyu, terkait dengan pemeriksaan saksi, seharusnya hari ini pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berasal dari keluarga dari 6 pelaku yang juga sudah tewas. Namun sampai dengan saat ini atau sampai dengan sekarang ini, pihak dari kepolisian masih belum mendapatkan balasan dari pihak keluarga yang direncanakan untuk dapat menjadi saksi. Apakah bisa hadir pada hari ini untuk dapat diperiksa dan juga dimintai keterangan, dan apakah jika mereka tidak bisa, apakah mereka akan bergantinya dengan hari lain, yakni besok ataupun lusa. Dan untuk itu pihak kepolisian pun sampai dengan sekarang masih belum memeriksa saksi lainnya, karena saksi-saksi tersebut masih belum memberikan konfirmasi untuk kehadirannya apakah bisa datang di Bareskrim Polri. Lebih lengkap mari kita simak bersama pernyataan dari Kabag Penum Humas Polri, yakni Kombes Pol Ahmad Ramadan. Terkait dengan 6 anggota keluarga FPI, bahwa benar penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap pihak keluarga Laskar FPI yang melakukan penyerangan terhadap anggota Polri untuk hadir hari ini, Senin 14 Desember 2020. Namun sampai saat ini
pihak keluarga dari Laskar FPI tersebut belum hadir dan juga belum ada konfirmasi. Wahyu, sementara itu yang dapat kami sampaikan untuk Anda, kembali ke studio. Baik, Febrian Ahmad melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri.